Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dalam Bina Iman hari ini, di mana kita masih akan membahas mengenai pahlawan iman dan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 sampai ke-40. Saya hanya akan membacakan ayat ke-32 yang berbunyi demikian. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Dan khusus hari ini kita akan memfokuskan pada seorang pribadi yang bernama Yefta. Dan saya beri judul Bina Iman hari ini adalah beriman kepada yang lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa pahlawan iman ini dituliskan oleh penulis Ibrani, yaitu Rasul Paulus, di mana dia ingin menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita satu referensi bagaimana perjalanan iman yang sesungguhnya yang harus kita jalani dalam segala perkara kehidupan ini. Dan dalam tokoh yang bernama Yefta ini yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, di mana dikisahkan seorang Yefta ini adalah seorang yang berasal dari keluarga yang sebetulnya dari ibunya seorang wanita sundal. Dan oleh keluarga besarnya, Yefta ini kemudian dibuang dan dia kemudian mengembara. Namun hal yang pertama yang kita pelajari dari seorang Yefta ini, mengapa dia disebut seorang pahlawan iman, adalah karena ketika dia dibuang sekalipun oleh keluarganya, tapi dia tidak mengalami atau mau menyimpan suatu kepahitan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhannya yang hidup, Tuhannya yang akan memberikan kepada dia masa depan yang lebih baik. Dari mana saya tahu atau kita tahu tentang hal itu? Terbukti ketika di dalam pasal ke-11 ini, selanjutnya ketika bangsa Israel itu mengalami satu serangan dari Bani Amon, ternyata suku Gilead ini akhirnya mencari kembali Yefta dan menemukan Yefta untuk meminta Yefta menjadi penolong pahlawan bagi mereka untuk berperang melawan Bani Amon. Dan mengapa Yefta kemudian juga berani dia untuk mengambil tindakan ini? Karena Yefta ternyata selama pengembaraannya di padang gurun dalam kehidupannya, dia terus berhubungan erat dengan Tuhan yang hidup, Yahweh yang dia percaya. Nah, oleh karena itu kita melihat ketika dia menerima kembali permintaan dari suku Gilead ini untuk kembali, dia mengambil opsi itu karena dia percaya Tuhan sedang mempersiapkan dirinya untuk menjalani satu proses perjuangan imannya yang lebih baik. Dan ketika dia kemudian setelah menerima permintaan daripada bangsa Israel, kemudian dia berperkara, artinya dia menyampaikan doanya kepada Tuhan. Kita melihat yang pertama, ketika kita dalam perjalanan iman, kita perlu selalu melibatkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan hal yang lebih baik, sekalipun keadaan saat ini sangat-sangatlah mungkin merugikan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah juga ketika dia menghadapi Bani Amon, Yefta itu menyampaikan hal yang benar. Jadi seorang yang beriman, pahlawan iman ini adalah seorang yang hidup senantiasa di dalam kebenaran. Ketika dia menyatakan argumentasinya dengan bangsa dari Bani Amon sebelum mereka akhirnya berperang, dia menyatakan fakta kebenaran sejarah. Dan tapi ketika Bani Amon kemudian tetap menolaknya dan tidak menggubrisnya, akhirnya dia melibatkan Tuhan yang hidup dan mengalahkan Bani Amon. Kita lihat di sini seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11, bahwa orang-orang pahlawan beriman ini adalah orang-orang yang telah mereka mengalahkan bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran di dalam ayat yang ke-33. Dan juga mereka adalah orang-orang yang memenangkan peperangan, kuat di dalam peperangan. Dalam ayat yang ke-34, mereka luput dari panah pedang dan beroleh kekuatan dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang kedua, di mana sebagai seorang pahlawan iman, berpeganglah selalu kepada kebenaran dan jangan yang lain. Dan hal yang terakhir adalah di dalam ayatnya yang tertulis di sini, di dalam ayat ke-35, bahwa sekalipun mereka mengalami kematian, tapi mereka tidak takut, karena mereka percaya bahwa akan beroleh suatu kebangkitan yang lebih baik. Memang dalam hidup ini kita ingin suatu hal yang mungkin memberikan kebahagiaan bagi kita. Kita luput dari kematian, bahkan berharap ada kebangkitan daripada kematian. Tetapi
dalam kehidupan orang beriman, pahlawan iman ini membuktikan bahwa ada kebangkitan yang lebih baik, yang dimana Tuhan ketika dia datang untuk kedua kalinya nanti akan memberikan kebangkitan itu untuk kehidupan selama-lamanya. Oleh karena itu saudara yang kasih, mari kita belajar dari seorang Yefta untuk kita terus menghidupi kehidupan ini dengan berhubungan erat dengan Tuhan, berpegang pada kebenaran, dan tetap percaya bahwa akan ada kebangkitan yang lebih baik, sekalipun untuk saat ini kehidupan sepertinya tidak menjanjikan. Berimanlah kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.